Ya, saya masih menemukan ketika saya tawarkan bisnis FKC ini ke teman-teman atau ke prospek saya, ya ada yang mengatakan saya nggak pandai ngomong gitu loh, ya kan. Nah ini lucu juga gitu loh ya, dia bilang nggak pandai ngomong, tapi barusan dia ngomong gitu kan, kan lucu tuh kan gitu. Ya kalau nggak pandai ngomong ya berarti kan dia bisu gitu loh. Nah ini sementara dia bisa ngomong gitu, tapi dia bilang dia nggak pandai ngomong gitu loh kan. Tapi oke nggak apa-apa kita bahas gitu ya. Nah, ya kalau saya katakan ya, jadikan kelemahan Anda itu jadi kekuatan di base ini gitu loh. Ya contoh macam saya ketika saya di awal menjalankan bisnis seperti ini ya, sebelum di FKC Syariah ya. Nah kendala saya pada saat itu, saya naik apa ya, saya nggak punya sepeda motor gitu ya, kemana-mana saya naik angkot gitu. Nah sekarang bagaimana bisnis saya bisa berjalan gitu ya, caranya sangat mudah gitu loh. Saya kan nggak punya kendaraan nih, nah saya tinggal sponsorin, saya tinggal rekrut teman-teman saya yang punya kendaraan gitu loh, ya kan. Nah artinya kita bukan memanfaatkan dia gitu. Nah karena dia bergabung kan kita juga tugas kita kan membantu dia gitu. Nah artinya dengan dia minta bantuan kita ya berarti kan kemana-mana kita jalan sama dia gitu loh. Nah itu yang saya bilang tadi, jadikan kelemahan menjadikan satu kekuatan gitu loh. Nah jadi kalau Anda nggak pandai bicara ya justru Anda perkenalkan bis ini sama orang-orang yang pintar bicara gitu. Nah caranya bagaimana? Nah Anda temukan aja orang-orang atau teman-teman Anda yang pintar bicara tadi dengan tim Anda gitu loh. Ingat, Anda di sini tidak sendiri gitu. Ada tim yang siap membantu Anda. Apalagi ada program PCA yang Anda kerjakan 1 tahun, Anda bisa berubah gitu loh, ya kan? Nah, saya punya satu cerita menarik nih, gitu ya. Nah ini apa ya? Ada seorang apa ya, sales buku gitu ya kan. Nah dia bekerja di satu perusahaan penerbitan buku gitu ya kan. Nah dan dia ini sebenarnya apa ya, kalau kita bilang orangnya gagap gitu ya, apa ya, seperti Ajis Gagap lah kan gitu kan, gagap gitu. Nah tapi herannya penjualan buku dia ya, nah karena dia seorang marketing pemasaran gitu kan. Nah hebatnya dia ya, penjualan buku dia itu jauh melebihi target dari perusahaan itu. Bahkan penjualan buku yang dia lakukan itu 2 kali lipat di atas orang-orang yang bekerja di perusahaan yang sama dan profesinya sama sebagai marketing gitu. Nah jadi dia top ranknya gitu, orang nomor satunya gitu loh ya, menghasilkan omset yang besar gitu loh. Padahal sementara dia punya kelemahan, dia itu gagap gitu loh. Sementara teman-teman yang lain itu pintar bicara, pandai bicara, tapi penjualan itu ya 2 kali lipat di bawah dia gitu loh. Nah akhirnya si bos ini bingung gitu loh. Nah kenapa si gagap ini ya, dia bisa menjual buku sebanyak yang apa ya, sebanyak dibanding teman-teman dia yang lain, bahkan target dari perusahaan dia bisa capai gitu, malah melebihi gitu kan. Nah akhirnya ya si gagap tadi ini ya, kita bilang aja si gagap gitu ya. Nah dipanggil sama si bosnya ya, dan si bos ini bilang gitu loh, ya saya pertama saya sangat mengapresiasi ya prestasi kamu gitu kan. Nah yang kedua ya saya bingung aja gitu. Maaf nih gitu. Kamu kan gagap gitu. Tapi kenapa penjualan kamu di atas rata-rata teman-teman kamu gitu loh. Nah saya terus terang aja, saya melihat teman-teman kamu itu saya ya nggak habis pikir gitu. Mereka lancar bicara, mereka pintar bicara, tapi penjualan bukunya itu 2 kali lipat di bawah kamu gitu loh. Bahkan target perusahaan kamu bisa capai 2 kali lipat di atas itu gitu loh. Nah apa yang kamu lakukan? Nah itu pertanyaan si bos gitu loh. Dan tahu nggak si gagap ini dia bilang gampang pak gitu. Saya waktu datang ke rumah orang-orang, saya ketok pintu rumah dia gitu. Lalu yang punya rumah buka pintu gitu. Lalu saya tawarkan gitu, Bapak kira-kira nih, Bapak mau beli buku ini atau buku ini saya bacakan gitu. Nah, kalau bahasa lancar ya, oh gampang Pak. Ya, saya tinggal datang ke rumah orang, saya ketok pintu rumah dia, dan ketika orang itu buka pintu, ya saya tanyakan kepada mereka, Bapak kira-kira mau beli buku ini atau buku ini saya bacakan. Itu aja yang dia lakukan itu. Dan gara-gara dia bilang seperti itu gitu loh kan. Nah, penjualan bukunya tuh di atas rata-rata gitu. Di atas rata-rata teman-teman dia, bahkan target perusahaan tuh pun dia capai gitu. Ya, dari kelemahan yang orang lihat itu kelemahan, tapi justru itu kelebihan gitu loh. Nah, artinya kita kembali ke base ini. Ya bagi Anda yang mungkin ya saat ini mungkin Anda nggak bisa bicara, nggak pandai ngomong,
ya kan? Jadikan itu kekuatan Anda gitu. Jangan jadikan kelemahan gitu. Jangan sebagai pembenaran buat Anda, sebagai pembenaran buat Anda sehingga Anda sehingga Anda punya alasan kenapa Anda nggak mau jalankan bisnis ini gitu loh. Nah, itu keliru sekali pemandangan seperti itu gitu loh. Ya sama seperti saya dulunya. Saya nggak punya kendaraan, ya caranya bagaimana supaya bisa saya jalan? Ya saya sponsorin, saya ceritain bisnis ini ke teman-teman yang punya kendaraan. Bukan memanfaatkan dia, tidak gitu loh. Ya karena apa? Dia dengan dia bergabung, dia kan pasti ingin berkembang. Nah, tentu untuk berkembang tadi kan perlu bantuan. Nah, karena saya sebagai tim dia, ya saya siap membantu gitu loh. Nah, begitu juga Anda di bisnis ini. Ketika Anda punya kendala, Anda nggak pandai bicara, Anda nggak pandai ngomong, Anda cukup kenalkan aja teman-teman Anda ke saya, dan saya nanti yang akan menjelaskan bisnis ini gitu loh. Apalagi seperti yang saya bilang tadi, ketika Anda putuskan bergabung di bisnis ini, Anda masuk ke program PCA yang dikonsep oleh para leader ya melalui sekolah pendidikan kita, Care Academy. Saya yakin gitu loh, 1 tahun dari saat ini Anda pasti berubah gitu loh. Ya, nah jadi mungkin cukup sekian ya yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.